Halo sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Sony. Di video kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Penyebarannya melalui droplet, yaitu droplet masuk ke saluran pernapasan. Kemudian di saluran pernapasan atas dia bereplikasi di endotel, kemudian menyebar ke saluran pernapasan bawah. Masa inkubasi virus sehingga menyebabkan penyakit sekitar 3-7 hari. Nah, yang paling penting sahabat sehat harus tahu bagaimana gejala-gejalanya. Gejalanya yang pertama itu demamnya itu suhu tubuh bisa sampai 38 derajat Celcius atau dapat melebihi. Yang kedua batuk, baik itu kering atau batuk berdahak. Yang ketiga itu nyeri tenggorokan, pilek, sesak napas, kemudian bisa sampai gagal pernapasan. Nah, dari semuanya itu yang sahabat sehat yang harus ketahui sebenarnya hanya pencegahannya aja. Sekilas sahabat sehat sudah mengetahui bagaimana apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana gejala-gejalanya. Nah, yang paling kita tekankan itu adalah pencegahannya. Pencegahannya yang pertama itu pola hidup bersih. Karena dimana kita hidup bersih itu penyakit pun akan jauh daripada kita. Di saat itu kita harus cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan pun bukan hanya sekedar cuci tangan. Cuci tangan harus pakai 6 langkah cuci tangan yang waktunya itu hanya 20 detik seminimalnya, 20-30 detik. Langkah pertama cuci tangan itu, langkah keduanya, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Nah, itu selama 20-30 detik dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Yang kedua itu gunakan masker. Nah, sekarang itu masker bukan langka lagi, bukan harus masker medis N95 atau masker bedah. Nah, sekarang bisa sahabat sehat memakai masker dari kain. Nah, masker dari kain juga bisa dicuci. Nah, bisa dicuci, sudah sahabat sehat pakai 4 jam boleh dicuci kembali, dijemur kembali di bawah sinar matahari. Nah, bisa dipakai kembali. Nah, setelah gunakan masker, sahabat saya terapkan etika batuk dan bersin. Nah, bagaimana etika batuk dan bersin yang baik? Dengan cara kalau batuk ada tisu, pakai tisu, kemudian tisunya dibuang di tong sampah yang tertutup. Atau kalau nggak ada tisu, sahabat sehat bisa menggunakan siku bagian dalam. Itu etika batuk dan bersin yang baik. Baru kemudian hindari menyentuh bagian wajah, mata, hidung, mulut. Karena sahabat saya tidak tahu tadi sudah menyentuh benda-benda apa. Terus kemudian jaga jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena saat seseorang bersin itu dropletnya bisa keluar itu sejauh 1 meter. Makanya dibilang minimal 1 meter kita menjaga jarak. Makanya jangan kita di kerumunan, karena di situ bisa saja ada pasien-pasien yang atau orang-orang yang telah terkonfirmasi dengan COVID-19. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, dimana di saat sekarang itu kita harus perlu membangun sistem imun tubuh kita, makan yang tinggi protein dan vitamin-vitamin dari buah, vitamin C yang tinggi, serat-serat. Kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga yang rutin, baru mengelola stres, jangan tidurnya bergadang atau tidur yang terlalu sedikit, minimal tidur itu 7-8 jam satu hari. Nah, yang terakhir, jika tidak penting itu jangan keluar rumah, karena di saat kita keluar rumah itu kita nggak tahu kita akan berinteraksi sama siapa di luar rumah. Bisa saja orang-orang yang di luar rumah itu ada yang tanpa gejala, dia sudah terkonfirmasi sebagai COVID-19. Makanya kita
kalau bisa di rumah, stay at home aja, karena di saat kita stay at home, di situ kita sudah membantu tenaga medis dalam mengurangi penyebaran virus corona. Nah, sahabat sehat, yang paling penting itu sahabat sehat jangan panik, tetap hati-hati dan waspada selalu tentang untuk COVID-19. Apabila sahabat sehat ingin bertanya atau mengomentari, boleh ditanyakan di bawah untuk penjelasan lebih lanjut. Salam sehat.